Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B2 yang beranggotakan Alessandro Nelson Agustino, Hanifah Rifanto, dan Indah Permata Mega Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang film Clandestine yang berasal dari film pendek anti korupsi Kanwil DJP Jabar 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikut cuplikan mengenai gratifikasi. Tas baru lagi nih? Enggak, Res. Lu aja kali yang baru lihat ini sekarang. Nggak mungkin. Gue kan perhatiin lu terus. Kok lu makin lama makin hedon sih? Hedon apaan sih? Biasa aja kali, Res. Ini lagi belanjaan lo. Banyak banget. Dalam cuplikan video tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita pelajari, yaitu perilaku tokoh Kinan tidak mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, karena tidak melayani wajib pajak sesuai dengan standar operasional prosedur kinerja. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan gratifikasi dalam bentuk imbalan atas transaksi dari pihak petugas dan stakeholder, di mana hal ini bertentangan dengan profesi Kinan yang seharusnya memberikan usaha terbaik dalam melayani wajib pajak tanpa imbalan apapun yang bersifat personal. Sejatinya adalah sebagai pelayan publik, kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. ASN pun harus mampu melayani secara cepat dan tepat sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan mengutamakan kepentingan publik, citra pelayanan instansi akan semakin membaik dan terhindar dari sentimen negatif masyarakat. Lagi ngapain? Ini SP2DK belum beres. Wih, nih mau donatnya nih. Makasih. Ini aku, Resti. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang kedua yaitu akuntabel. Perilaku akuntabel ini dicerminkan oleh Resti, yaitu melaporkan Kinan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sampai akhirnya perbuatan Kinan ini terungkap sering menerima gratifikasi dari WP. Selain itu, di balik kondisi dilema dan pikiran yang kurang fokus berkaitan dengan sahabatnya, Resti tetap melaksanakan pekerjaannya di kantor yang ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas terkait SP2DK. Dan seharusnya, sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki dan menerapkan norma-norma tertentu, seperti jujur dalam perkataan dan tindakan, bersikap tegas dalam bertindak dan berperilaku, serta tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan dan rintangan. Dengan mempertanggungjawabkan kinerja kita dengan sikap tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tetap terjaga. Jadi sebenarnya selama ini gue sering nerima uang dari WP. Terus gue gak nolak, Res. Lagian lo tahu kan kalau itu salah. Kenapa masih lo lakuin? Iya, gue tahu ini salah. Cuma udah jadi kebiasaan, Res. Nilai nomor 3, kompeten. Perilaku Kinan tidak mencerminkan nilai kompeten. Ia tidak memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ia melanggar kode etik dan berperilaku korup dengan menerima uang dari wajib pajak. Sebaliknya, Resti mencerminkan perilaku kompeten karena tahu harus apa atas sikap dan perilaku sahabatnya. Ia melaporkan Kinan melalui whistleblowing system. Yang harus dilakukan agar sesuai dengan perilaku kompeten adalah memberikan pelatihan rutin mengenai hak, kewajiban, dan larangan pegawai, serta sikap yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran. Setelah itu, perlu ditanamkan karakter berakhlak di lingkungan kerja. Res, si Kinan laptopnya baru ya? Kemarin juga lihat tasnya baru ya? Hebat pisan teman kamu teh, kayak raya. Enggak, biasa aja. Nilai keempat, harmonis. Tindakan Kinan yang hedon dan menerima uang dari wajib pajak tidak mencerminkan perilaku harmonis, karena tindakan hedonisme dapat menimbulkan kecemburuan. Selain itu, jika tindakan bermewah-mewahan hasil korupsi Kinan terekspos ke media sosial dan viral, akan menimbulkan disharmonis dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada Kemenkeu. Perilaku Resti sejalan dengan nilai harmonis.
Karena dengan tindakan Resti dalam melaporkan Kinan ditindaklanjuti, maka kejadian disharmonis dapat terhindarkan. Yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi adalah dengan pengawasan yang baik dari Five Line Defense. Akan tetapi, akan lebih baik jika defense pertama yaitu Atsung dan lingkungan tidak bisa tertembus sehingga kejadian yang mengakibatkan disharmonis dapat dicegah seawal mungkin. Sorry Kin, sebenarnya tuh gue yang laporin lo. Gue tuh sayang sama lo, gue gak pengen lo terlena. Nah, sama sebenarnya tuh sesuatunya tuh Fana semuanya tuh. Sorry ya Kin. Gila lu ya. Sahabat macam apa sih, Les? Nilai kelima yaitu loyal. Dari video singkat tersebut, dapat kita lihat nilai kelima ASN yaitu loyal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sikap Resti, di mana ia rela melaporkan sahabatnya yang berbuat tindakan yang menyalahi aturan demi menjaga nama baik ASN yang lain. Selain itu, tindakan Resti tersebut menjadi contoh bagaimana sikap ia dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Kita sebagai ASN harus memiliki sikap seperti ini untuk menjunjung tinggi martabat ASN yang ada di seluruh Indonesia dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Laptop siapa tuh, Kin? Laptop gua, Res. Sumpah ya, dari kemarin-kemarin gue ngeliat barang-barang lo baru mulu. Dasar lu ya, sensian banget sama barang-barang gua. Yang kemarin itu rada rusak, makanya gua beli yang baru ini. Perasaannya kemarin masih baik-baik aja kok. Nggak percayaan banget sama sahabat lu sendiri. Udah dulu, gua mau ketemu WP, mau fisik. Lagi? Iya. Duaan ya? Udah deh, hati-hati ya. Oke. Nilai keenam yaitu adaptif. Dijelaskan dalam video tersebut bagaimana sikap Kinan yang tidak bisa beradaptasi dengan tugas dan pekerjaannya yang diberikan sekarang ini. Semenjak visit WP, ia seringkali menerima uang yang diberikan WP hingga hal tersebut menjadi kebiasaan bagi dirinya sehingga menjerumuskannya. Nilai adaptif inilah yang tidak dapat diterapkan oleh Kinan, di mana seharusnya ia memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya saat bertemu WP. Tentu sebagai ASN, kita harus bisa beradaptasi dengan tugas yang diberikan. Jangan sampai tugas yang diberikan malah menjerumuskan kita ke dalam masalah yang dibuat oleh diri kita sendiri. Resti, sudah terlalu lama dilema ini kuhadapi. Memikirkan saja berat, melakukan apa lagi? Berkali-kali aku bertanya, apakah harus? Dan berkali-kali pula jawabannya adalah harus. Demi sahabatku, integritasnya, dan instansi ini. Nilai yang ketujuh, kolaboratif. Dari cuplikan tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat nilai kolaboratif yang dapat diambil dari Resti dengan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kitsda. Resti memanfaatkan aplikasi Whistleblowing System atau WBS untuk melaporkan sahabatnya yang telah melakukan tindakan yang salah. Dengan aplikasi ini, tentu membantu DJP untuk melakukan pengawasan kepada pegawainya yang melakukan penyelewengan. Nilai kolaboratif ini yang kita perlu tanamkan dalam diri seorang ASN untuk menciptakan pegawai-pegawai yang bersih dalam diri ASN. Terima kasih.